Haleluya, haleluya, dan haleluya, puji nama Tuhan. Sungguh kita bersyukur karena Tuhan itu baik dari waktu ke waktu. Dan juga kita bersyukur karena kita punya kesempatan dari waktu ke waktu datang kepada Tuhan, menaikkan doa-doa kita di hadapannya. Ia adalah Allah yang mendengar, Allah yang menjawab, Allah yang tahu segala kebutuhan kita. Dan saudara sekalian, pada hari ini saya ingin mengajak kita lagi untuk merenungkan firman Tuhan yang kembali tema kita tahun ini adalah menjadi bejana kekudusan di dalam Kristus, dan lebih khusus lagi bejana yang memberkati. Pada hari ini kita akan renungkan secara khusus bagaimana kita memberkati orang lain dengan doa-doa kita. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab hari ini kami lagi diberikan kesempatan untuk menaikkan pujian kami, syukur kami, dan doa-doa kami. Mengetahui bahwa Tuhan mendengar, Tuhan senang berbicara kepada kami atau mendengarkan kami berbicara kepadamu. Untuk itu ya Bapa, berkatilah renungan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, seluruh rekan Opsir dan warga Balak Selamatan di Indonesia, kita kembali kepada 3 ayat firman Tuhan yang minggu yang lalu saya telah bacakan bagi kita sekalian, yaitu bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Saudara sekalian, dan hari ini secara khusus pada ayat yang ke-17 dari 1 Tesalonika pasal 5 yang sangat pendek mengatakan tetaplah berdoa, pray continually. Hanya 2 kata saudara-saudara sekalian, 2 kata yang sangat pendek dari 1 ayat yang saya percaya memiliki dampak bagi kebanyakan orang Kristen, bahkan semua orang Kristen yang sungguh-sungguh meyakini pentingnya doa. Itulah dampak, itulah itulah praktik iman yang memberikan dampak yang sangat besar. Pertama untuk diri saya, untuk diri kita sekalian, kemudian yang kedua untuk orang lain. Ada doa ucapan syukur kepada Allah, ada doa untuk meminta kebutuhan-kebutuhan kita dicukupkan oleh Tuhan. Ada doa yang sifatnya doa syafaat, mendoakan orang lain yang sedang membutuhkan sesuatu. Di dalam hari-hari ini, masa pandemi yang hampir saja kita sudah lewati, saya ingin mengatakan ketika di masa pandemi kita banyak berdoa, meminta Tuhan memberkati bangsa-bangsa, memberkati gerejanya, memberkati keluarga kita, memberkati diri kita sendiri yang mungkin terkena atau terjangkit oleh COVID. Saya ingin mengatakan kalau di masa-masa yang lalu kita banyak berdoa, saya ingin mendorong kita untuk masih tetap berdoa pada hari-hari ini. Sebab saudara sekalian, berdoa tidak selamanya meminta. Berdoa adalah praktik iman orang-orang percaya untuk terus terhubung dengan Bapa di surga. Bukankah Yesus sendiri adalah juru syafaat kita, kata firman Tuhan. Dari waktu ke waktu ia berada di sisi kanan Allah Bapa di surga. Dari waktu ke waktu dia mengingat Bapak Ibu sekalian. Dia mengingat orang muda. Dia mengingat siapa saja. Dari waktu ke waktu ia datang kepada Tuhan. Saya membayangkan saudara sekalian, ketika saudara datang kepada Tuhan meminta doa, saya ingin bilang kepada saudara bahwa sementara saudara berdoa, Tuhan Yesus Kristus sebagai juru syafaat kita, dia juga sedang berdoa bagi saudara-saudara sekalian. Saya membayangkan begini, waktu saudara berdoa, saudara meminta Tuhan berkatilah kami membutuhkan satu kebutuhan yang sangat khusus bagi keluarga kami. Kemudian secara bersamaan Tuhan Yesus datang kepada Bapanya. Dia berbisik dan mengatakan, Bapa, jawablah doa anakmu itu. Ingat, waktu itu saya mati di bukit Golgota untuk dia. Ingat, waktu itu darah saya tercurah untuk dia. Untuk itu ya Bapa, jawablah doanya. Dan saya yakin dengan cara demikian, Allah Bapa di surga mendengarkan doa-doa kita. Tidak selamanya doa kita dijawab menurut apa yang kita kehendaki.
Tuhan menjawabnya menurut apa yang Bapa kehendaki dan ketahui yang terbaik bagi kita sekalian. Saya mau cerita sedikit tentang tetaplah berdoa. Pray continually. Pada saat ini saya sedang berbicara kepada saudara sekalian dari salah satu provinsi di Kanada, provinsi Alberta namanya. Ada satu tempat pelayanan bala selamatan, yaitu tempat camp, tempat di mana orang datang retreat di sini, datang melaksanakan kegiatan pelatihan dan sebagainya. Dan kebetulan di tempat ini Tuhan memberkati dan mengizinkan anak saya bekerja untuk melayani sekaligus mengelola tempat ini. Tapi bukan itu yang saya mau saksikan. Itu sudah menjadi jawaban doa yang sudah terjadi selama ini. Tapi sebelum datang ke sini, saudara sekalian, kami sedang bergumul untuk mendapatkan visa bagi kedua anak kami. Kami sudah terlebih dahulu mendapatkan visa sekitar 3 minggu sebelum keberangkatan kami. Tetapi menjelang keberangkatan kami, kedua anak kami yang ingin juga ikut bersama dengan kami, di samping kami mengikuti konferensi, tetapi anak-anak kami juga ingin berlibur bersama dengan kami, berjumpa lagi dengan kakak mereka setelah 4 tahun lebih tidak berjumpa. Kami betul-betul menantikan supaya mereka menerima visanya. Tetapi 2 hari sebelum keberangkatan kami, visa belum juga kami dapatkan. Kemudian saya disarankan oleh petugas dari agen perjalanan, mengatakan kalau bisa Bapak telepon kepada kedutaan Kanada di Jakarta supaya mereka bisa memberikan jawaban. Hari itu saya berpikir, apakah saya akan telepon terlebih dahulu atau saya pergi ikut Biston dulu di kantor pusat untuk berdoa di sana. Pada pagi hari itu saya memutuskan, saya merasakan di hati saya, mengapa saya perlu menelpon kedutaan terlebih dahulu? Saya ingin menelpon Tuhan terlebih dahulu. Maka di dalam doa, bukan saja saya yang berdoa, ada begitu banyak rekan-rekan opsir dan juga para pegawai di kantor pusat turut berdoa untuk visa bagi anak kami. Kami berdoa, telepon pertama kepada Tuhan. Setelah amin, selesai berdoa, saya ke kantor saya. Kemudian di kantor saya menerima SMS atau WA yang mengatakan belum ada berita. Sementara saya hendak membalas, saudara sekalian, WA tersebut, tiba-tiba saya melihat ada panggilan. Kemudian saya mengangkat telepon itu. Pendek cerita, di telepon itu dikatakan, Pak, puji Tuhan. Itu kata pertama yang saya dengarkan di telepon itu. Puji Tuhan, visa anak-anak Bapak sudah disetujui. Dan akhirnya saudara sekalian, kami melakukan perjalanan dan menerima paspor untuk perjalanan itu sekitar 1,5 jam sebelum tutup kantor pada hari terakhir sebelum kami berangkat. Betapa bersukacitanya kami, suami istri dan anak-anak. Betapa bergembiranya kami untuk jawaban doa itu. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, tetaplah berdoa. Bukan semata-mata supaya apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan itu dijawab oleh Tuhan. Tetapi lebih khusus saudara-saudara sekalian, dimaksudkan supaya kita jangan bergantung kepada dunia ini. Supaya jangan sikap hidup kita, pola pikir kita, berpikir bahwa segala sesuatu sudah ada, itu sudah jauh lebih cukup. Saya ingin mendorong kita, apapun keadaan kita, apapun kebutuhan kita, apapun situasi yang nampaknya semuanya sudah cukup, uang ada, saudara sekalian, harta melimpah. Saya ingin mendorong kita untuk terus memastikan hubungan kita dengan Tuhan itu terpelihara dengan cara kita berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Tidak hanya pagi hari, tidak hanya waktu hari Minggu, tidak hanya waktu persekutuan doa. Firman Tuhan mengatakan, tetaplah berdoa. Maksudnya teruslah bercakap-cakap dengan Tuhan apapun keadaan saudara-saudara sekalian. Tuhan menolong kita untuk tetap berdoa. Tuhan menolong kita untuk tetap mengalami betapa indahnya memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dengan demikian kita pasti bisa memberkati orang lain. Bejana yang memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau lagi memberi kami kesempatan untuk
diingatkan pentingnya hubungan kami dengan Tuhan melalui doa-doa kami. Terima kasih untuk Rasul Paulus yang sedemikian yakin bahwa berdoa, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan adalah jaminan untuk kami bisa menjalani kehidupan ini dengan berkemenangan. Berkatilah seluruh umat Tuhan. Ada doa-doa yang sedang dipanjatkan, ya Bapa, jawablah doa-doa mereka. Ada doa-doa yang membutuhkan jawaban segera karena sakit, penyakit, atau kebutuhan yang sangat mendesak. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka. Jawablah doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya.